Kenapa ya? Banyak yang tidak melaksanakan sholat maghrib dan isya ya pengantin baru. Kopi Al Asran, ini merupakan kopi produksi aku sendiri sehingga aku tahu banget isi kandungan di dalam kopi ini. Tidak menggunakan bahan pengawet apalagi bahan kimia, sehingga tidak akan berdebar di jantung, pusing di kepala apalagi sesak di dada. Ini kopi khusus untuk keharmonisan pasangan suami istri. Ini kopi boleh diseduh menggunakan pemanis, tetapi hanya boleh menggunakan gula aren murni ataupun madu murni. Saya tidak disarankan menggunakan gula pasir ataupun gula putih. Bisa didapatkan produk Al Asran ini di TikTok Al Asran ataupun di toko online lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah fikih nikah rahimakumullah, berjumpa kembali tentunya dengan saya Teteh Hiyum di sini ya. Jika di video sebelumnya saya sudah membahas tentang adab-adaban bagi pengantin baru, dikarenakan panjang sekali ya yang diterangkan di dalam kitab Qurratul Uyun, maka mungkin kali ini saya ingin melanjutkan kembali pembahasannya ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sebetulnya sih ini tidak semuanya referensinya saya baca, jadi saya dilewat sedikit-sedikit ya. Jadi saya hanya membacakan atau mengambil akan poin-poin penting saja. Karena kalau saya bacakan semua referensinya kemungkinan agak takut terlalu memakan durasi ya karena saking panjangnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada tanbihun ya. Yutlabu disuprih minaz zauji bagi seorang suami ayyak murad zaujatahu. Nah, untuk pengantin baru sekarang kan suami udah mempunyai istri nih. Yang kemarinnya belum punya istri, sekarang pada malam pertama udah berubah nih sosoknya menjadi seorang suami yang sudah mempunyai istri. Berarti mempunyai kewajiban seorang suami terhadap istrinya. Apa di sini dikatakan seorang suami harus memerintah kepada istrinya bil wudu'i untuk melaksanakan wudu. In kanat ala ghairi taharatin, itu pun kalau mendapati istri pengantin barunya tersebut berada di dalam keadaan suci. Kecuali kalau kebetulan istrinya lagi haid ya tidak perlu menyuruh seperti itu. Ini mah kalau diceritakan istri kitanya itu berada di dalam keadaan suci. Kemudian summa ya'muruha bis-salatil maghribi wal isya. Kemudian suaminya harus mengingatkan kepada istrinya untuk melaksanakan salat maghrib dan juga salat isya. Kenapa seperti itu? Dikarenakan li'annal arusata, dikarenakan seorang pengantin perempuan qala antajidaha tusalli hadainil waqtaini lailatad dukhuli. Dikarenakan kata ini ulama yang mengarang kitab Qurratul Uyun banyak sekali pengantin baru, apalagi seorang pengantin perempuannya itu melupakan melaksanakan sholat fardu maghrib dan juga sholat fardu isya. Maka seorang suami itu harus mengingatkan karena sekarang sudah menjadi istrinya. Kewajiban suami mengingatkan istrinya. Kenapa ya? Banyak yang tidak melaksanakan sholat maghrib dan isya ya pengantin baru. Nah, di sini dikatakan falyahdhar min dzalik, kita harus takut ya menjadi orang yang meninggalkan sholat. Na'udzubillah. Kemudian seorang suami thumma ya'muruha an tusalliya khalfahu rak'ataini. Kemudian sang suami setelah istrinya memerintahkan harus melaksanakan sholat maghrib dan juga isya, maka seorang suami memerintahkan kepada istrinya untuk melaksanakan sholat. Nah, ini sholatnya bukan sholat maghrib isya. Kalau maghrib isya itu kan sholat fardu. Nah, sekarang sang suami bagusnya memerintahkan kepada istrinya untuk melaksanakan sholatnya yang mana sifatnya sunnah. Yaitu sholat apa? Yaitu sholat diperkhususkan bagi pengantin baru. Dan ini termasuk sholat sunat mutlak. Wa antu ammina ala du'aihi. Jadi diceritakan sesudah
istrinya melaksanakan sholat maghrib isya, bisa saja berjamaah dengan suaminya, Masya Allah. Romantisnya ya ini ya, seorang sosok pengantin baru, mungkin kedua-duanya ini suami dan istrinya yang mempunyai ilmu nih, kedua-duanya ya. Sesudah melaksanakan sholat isya, lantas berjamaah, ataupun mau sholat sendiri-sendiri juga bisa melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Maka dilakukanlah oleh suaminya dan juga istrinya. Kemudian nanti sang suaminya berdoa dan istrinya diperintahkan untuk mengaminkan dari doa yang disampaikan oleh suaminya itu. Untuk doanya sudah pernah saya singgung ya di part 1-nya. Jadi kalau doanya apa teh yang disampaikan oleh suami, bisa lihat saja ya di pembahasan video saya sebelumnya ya yang di part 1-nya. Nah, sesudah sang suaminya berdoa, sang istrinya mengaminkan. Sesudah itu lantas sang suami itu menghadap kepada istrinya. Ya. Yuqbilu biwajhihi ilaiha wa yajlisu bizaiha wa yusallimu 'alaiha aidan. Sesudah berdoa, lantas sang suaminya itu membelakang, ke belakang, berhadapan dengan istrinya, gitu ya. Jadi saling berhadapan, itu dengan istrinya. Kemudian sang suaminya itu beruluk salam lagi kepada sang istrinya. Tapi kan ini udah ada di depan-depan mata, iya. Jadi saling berhadapan dan suaminya mengucapkan uluk salam. Kalau kita bisa uluk salam yang pendek saja tidak apa-apa. Assalamualaikum wahai istriku misalkan ya, atau assalamualaikum wahai kekasihku, apa aja deh ya gitu, mengucapkan salam. Kemudian summa yada'u yadahu ala nasiyatiha, kemudian wahiyya muqaddamur ra'si, kemudian tangan sang suami memegang munan, apa itu munan ya bahasa Indonesianya ya, ini kepala sang istrinya, tetapi bagian depannya itu kalau orang Sunda tuh bilangnya munan. Kemudian sang suami memegang kepalanya kepada munannya itu sang istri. Kemudian sang suaminya berkata wal yaqul, sang suaminya mendoakan istrinya. Apa doa ketika sang suami memegang kepala sang istrinya, yaitu Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairama jabbaltaha alaihi wa a'udzubika min syarriha wa syarrima jabbaltaha alaihi. Jadi artinya ya Allah, Allahumma, kalau ingin tahu artinya, Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka, aku memohon, aku meminta kepadamu ya Allah, khairaha, akan kebaikan istriku. Jadi suaminya mendoakan agar istrinya menjadi sosok seorang istri yang baik, istri yang salihah. Wa khairuma jabbaltaha, dan akan kebagusan setiap perkara yang memberikan watak gitu ya, yang memberikan watak, yang memberikan sifat gitu ya terhadap istriku, kebaikan dari Allah. Wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabbaltaha alai, dan aku memohon kepada Allah agar istriku tidak dijadikan menjadi sosok seorang istri yang buruk akan akhlakul karimahnya. Kurang lebih seperti itu deh ya kalau pendeknya gitu ya. Jadi intinya gini deh, kalau misalkan aduh teh kok aku nggak ketalar ya, bagusnya itu ditalar. Tapi kalau misalkan lupa udah ketalar pun tetap lupa, nggak apa-apa. Kita berdoanya pakai bahasa Indonesia aja gitu ya. Jadi ketika tangan sang suami memegang kepada kepala sang istrinya, munan kepala depannya, ya Allah, aku memohon meminta kepadamu ya Allah, jadikan istriku ini adalah sosok wanita yang begitu salihah, dan jauhkanlah istriku ini dari sosok seorang istri yang akhlaknya begitu buruk. Udah pakai Indonesia juga itu tidak apa-apa, karena Allah yang maha mengetahui ya akan segala makna. Tetapi kalau yang diajarkan oleh seorang ulama ya doanya tadi memakai bahasa Arab itu lebih baik lagi, seperti itu. Nah, kenapa sih seorang suami harus berdoa seperti itu? Dikarenakan ada kama warada fil hadis, karena ada hadis anna man fa'ala dzalika atahullahu khairaha wa jannabahu syarraha.
Jadi barang siapa seorang suami yang melakukan hal seperti itu, mendoakan istrinya, maka Allah akan memberikan kebaikan kepada istrinya dan akan menjauhkan kejelekan terhadap istrinya. Nah, begitu tuh bagi pengantin baru ya. Jadi ada adab-adab tata kramanya dulu gitu, jangan langsung aja. Jadi yang diajarkan oleh Islam seperti itu. Kalau sesudah itu masih ada lagi ya. Ini mungkin akan berlanjut menjadi beberapa part. Mungkin untuk pembahasan kali ini sedikit-sedikit saja dulu. Yang penting kita bisa dipahami dan jangan lupa dilanjutkan ke part selanjutnya ya, karena masih ada adab-adab bagi seorang suami yang harus kita ketahui. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.